Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kita masuk ke part 390. Kini backgroundnya ada di dalam gua surga bencana binatang. Suara teriakan burung menggema di langit. Sekelompok burung raksasa tampak seperti awan gelap yang menutupi langit di atas kota tebing gunung. Salah satu dari 10 kota yang unik di dalam gua surga bencana binatang. Kota ini sendiri berdiri di puncak tebing yang tinggi. Burung Pangbigu datang. Cepat bersiap untuk bertahan. Semuanya tenanglah. Utusan binatang tempur akan segera tiba. Kota kini dilanda kepanikan, tetapi mereka bersiap dengan cepat. Kelompok burung itu menjerit dengan keras saat menukik. Mereka berbadan gemuk, berbulu kusut, dan memiliki mahkota kecil di kepalanya. Lalu di tengah kawanan mereka terlihat ada seekor raja burung yang ukurannya 2 kali lebih besar daripada yang lain. Saat melihat kota, raja burung itu tampak menegang, lalu dari pantatnya segumpal kotoran raksasa ditembakkan ke arah kota. Ini adalah kemampuan tempur dari burung ini. Gumpalan kotoran itu ukurannya sebesar rumah dan langsung melesat dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam tembok kota. Ledakan menggema, batu dan debu berhamburan. Untungnya hanya ada sedikit korban. Tapi serangan itu kemudian memicu para burung yang lain. Mereka mengikuti sang raja dan mulai menembakkan kotoran. Suara benturan menggema di mana-mana. Rumah runtuh, taman dan air mancur pun tertimbun kotoran. Bahkan patung tuan kota yang ada di pusat kota pun tertutup oleh lapisan tebal yang menjijikkan. Setelah gelombang pertama, kawanan itu berputar di udara dan kembali menyerang lagi. Utusan binatang tempur, maju! Teriak komandan penjaga. Para utusan binatang tempur pun segera melesat ke langit. Seketika pertempuran pun pecah. Sementara itu di sudut kota, seorang pemuda menyelinap keluar dari kediaman tuan kota. "Bagaimana, elang kecil? Apa kamu berani ikut bertarung?" katanya sambil tersenyum. Elang ekor panah yang ada di bahu pemuda itu memekikkan suara dengan marah. Lalu dia mematuk pipi pemuda itu seolah dia tersinggung. Pemuda itu pun tertawa. Jadi, pemuda ini adalah Zhan Budu, cloning dari Fang Yuan, yang mana saat ini menjadi murid dari tuan kota. Baiklah, maafkan aku. Ayo, kita juga ikut bertempur," kata Zhan Budu. Elang itu lalu melesat ke langit dan kembali menyatu dengan Zhan Budu. Transform. Tubuh Zhan Budu bersinar biru terang. Saat elang menghantamnya, cahaya itu berubah bentuk dengan cepat. Dan ketika kilaunya mereda, sosok yang baru muncul. Sosok itu berukuran besar, kira-kira tingginya 3 meter. Berbadan manusia, berkepala elang, bersayap biru, dan dia juga tampak memiliki cakar kuning yang tajam. Penampilannya mirip seperti manusia binatang dari ras elang. Inilah sosok Zhan Budu yang bergabung dengan elang ekor panah.
Lalu setelah itu Zan Budu mulai mengepakkan sayapnya dan terbang ke medan perang. Di bawah seorang wanita paruh baya memandangnya dengan cemas. "Duer, tunggu, itu berbahaya." Wanita ini adalah istri dari tuan kota. Setelah sebelumnya dia kehilangan anak kandungnya, dia mencurahkan semua kasih sayangnya kepada Zan Budu sebagai putra angkatnya. Di sampingnya terlihat seorang laki-laki yang justru kini terlihat tertawa bangga. Kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Dia adalah muridku yang hebat. Orang ini tak lain adalah tuan kota. Dia tampak mengelus jenggotnya dengan puas. Awalnya dia menerima Zan Budu karena kebetulan. Tetapi bakatnya semakin hari semakin bersinar. Dia juga adalah anak yang rajin, berani, dan berhati hangat. Hal itu membuat tuan kota dan istrinya menyukai Zan Budu, bahkan memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Sementara itu, saat ini, di langit Zan Budu melihat salah satu utusan binatang tempur sedang terdesak. Dia mempercepat terbangnya, lalu menebas dengan cakar kanan. Sebuah bilah angin biru melesat seperti sabit yang tajam. Dan seketika burung pang yang mengejarnya dari belakang terbelah dua. Utusan binatang tempur yang diselamatkan sedikit terkejut, tetapi juga penuh dengan rasa syukur. Walaupun sebelumnya dia selalu memandang rendah Zan Budu, tetapi kali ini ternyata Zan Budu adalah orang yang menyelamatkannya. Ditambah melihat kemampuan Zan Budu kali ini, rasa hormat dari utusan binatang tempur itu pun perlahan tumbuh menjadi kuat. "Terima kasih Tuan Mudadu," katanya. Zan Budu berkata, "Jangan khawatir, kita semua berasal dari kota tebing gunung. Sudah sewajarnya kalau kita bekerja sama. Jangan juga panggil aku Tuan Mudadu, panggil saja aku Duer," kata Zan Budu sambil membuka paruhnya dan berbicara dengan bahasa manusia. Mendengar itu, perasaan utusan binatang tempur menjadi semakin campur aduk. Lalu Zan Budu memberikan perintah. "Semua cepatlah berkumpul, lawan kawanan burung pang dan lindungi kota." "Baik," kata para utusan binatang yang berdekatan. Mereka segera berkumpul dan bertarung bersama. Sementara itu tuan kota menyaksikan segalanya. Penilaiannya terhadap Zan Budu kini semakin meningkat. Anak ini, awas saja. Ketika nanti dia kembali, aku akan memberinya pelajaran," kata wanita paruh baya di samping tuan kota. Dia tampak cemberut. Sekalipun terlihat marah, sebenarnya dia hanya khawatir. Di saat dia dikhawatirkan, Zan Budu saat ini dengan tenang berpikir bahwa setelah pertempuran ini, kesan semua orang terhadapnya akan meningkat lagi. Seolah semua ini memang sudah dia rencanakan. Zan Budu dengan sengaja menolong orang supaya dia menjadi diakui. Dan dia pun dengan sengaja memilih lawan yang terlihat ganas. Tetapi sebenarnya lawan itu bahkan tidak bisa membahayakan Zan Budu. Zan Budu menyeringai. Dalam hati dia bergumam, "Sejak aku masuk ke tempat ini, keberuntunganku selalu bagus. Walaupun telur burung yang jatuh itu menghabiskan banyak keberuntunganku, tampaknya pencapaian jalur keberuntungan tubuh utamaku kini menjadi semakin dalam.
Bantuan yang dia berikan pun sangatlah besar. Singkat cerita, setelah itu pertempuran sengit antara kawanan burung dan juga para utusan binatang tempur pun akhirnya selesai. Penampilan dari Zan Budu kali ini sangatlah mencolok. Dia bahkan hampir membunuh Raja Burung kalau Tuan Kota tidak menghentikannya. Dan setelah pertempuran usai, Zan Budu kembali menghadap Tuan Kota. Dia dengan sengaja bertanya dengan wajah bingung, "Kakek, kenapa kamu tidak membiarkanku untuk membunuh Raja Burung itu? Jika dia mati, kota kita tidak akan menghadapi bencana seperti ini lagi." Tuan Kota menepuk kepala Zan Budu sambil tersenyum. "Duer, walaupun kamu membunuhnya, mereka akan langsung memilih raja yang baru. Maka itu tidak akan ada akhirnya." Zan Budu lalu dengan polos berkata, "Kalau memang begitu, kenapa kakek tidak langsung menyingkirkan mereka semua? Seharusnya dengan kekuatan kakek, itu sangat mudah untuk dilakukan." Tuan Kota pun tertawa. "Tidak, karena kotoran burung pang adalah sumber daya yang berharga. Kotoran itu dapat menyuburkan tanah, membuat gandum tumbuh lebih baik. Banyak karavan bahkan akan datang untuk menukarnya." Zan Budu tampak terkejut. "Benarkah? Kotoran yang bau itu justru adalah harta yang berharga? Aku tidak habis pikir." Melihat reaksinya, Tuan Kota tertawa terbahak-bahak. "Duer, mulai sekarang jangan menilai sesuatu dari penampilannya. Ini adalah pelajaran baru untukmu." Dengan segera Zan Budu mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku mengerti, kakek. Aku akan mengingat kata-kata kakek." "Bagus, anak baik," kata Tuan Kota sambil tersenyum. Dalam hati dia berpikir bahwa sebenarnya masih ada alasan lain. Cuma Zan Budu dinilai masih terlalu muda untuk mengetahui alasan yang lain. Setelah berpamitan, Zan Budu meninggalkan kediaman Tuan Kota. Dia memasuki area rumah bangsawan. Tempat itu ada di bagian tebing yang tinggi. Jadi dari sana, Zan Budu bisa melihat seluruh wilayah yang ada di tempat itu. Saat ini Zan Budu juga bisa melihat bahwa penduduk mulai membangun kota kembali. Bencana ini bukan hanya memberinya reputasi yang besar, tetapi juga pemahamannya tentang dinamika di dalam gua surga ini menjadi lebih dalam. Fang Yuan berpikir, Raja Burung Pang hanyalah raja binatang bermutasi dengan kekuatan setara dengan Master Gu peringkat 5. Meskipun aku masih peringkat 1, tetapi dengan elang ekor panah, aku hampir bisa membunuhnya. Di sini, kekuatan tempur terlalu mudah diperoleh. Jalur kultivasi tradisional tidak akan berkembang. Namun, kalau sistem kultivasi ini matang, kota ini pasti memiliki puluhan rumah Gu sebagai tempat pertahanan. Kerugiannya tentu tidak akan sebesar ini. Walaupun memang ada manfaat besar dari menahan bencana dengan metode seperti ini. Zan Budu, dia bisa menganalisis alasan-alasan lain yang sebelumnya tidak disebutkan oleh Tuan Kota. Bagaimanapun, Zan Budu sejatinya adalah Fang Yuan. Meskipun dia hanyalah klon, tetapi
pemikiran, gaya, dan segala macamnya itu masihlah sama, yaitu pribadi Fang Yuan sendiri. Kemudian, kota tebing gunung berdiri di atas tebing batu yang keras. Tanah subur memang bergantung pada kotoran burung. Itu juga menjadi komoditas perdagangan dan kemudian menarik karavan dari jauh. Lalu, bencana seperti ini juga berfungsi sebagai ujian untuk merekrut talenta baru dan memperkuat persatuan, sekaligus juga untuk meningkatkan kepercayaan rakyat pada penguasa. Gerakan pembunuh transformasi asimilasi dengan binatang buas dapat mempengaruhi seluruh gua surga. Master Gu bisa bertransformasi dengan memancarkan emosi positif, sehingga utusan binatang tempur biasanya memiliki emosi positif yang melimpah. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka juga polos. Bagaimanapun para petinggi tetaplah orang-orang yang licik, sama seperti di dunia luar. Zhan Budu bisa memahami segalanya. Setelah itu, dia melangkah keluar. Kali ini dia berjalan ke area kota yang sebelah luar. Di sana orang-orang menyambutnya dengan hangat. Mereka tentu mengucapkan terima kasih sepenuh hati atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Mendengar semua ucapan itu, Zhan Budu tersenyum malu sambil menggaruk kepalanya. "Tuan, tolong jangan panggil aku Tuan ataupun Tuan Muda. Panggil saja aku dengan nama Duer." Hal ini menunjukkan kerendahan hati dari Zhan Budu. Tak lama setelah itu, Zhan Budu melihat seorang laki-laki tua yang sedang bekerja. Dengan segera dia mendekat. "Paman, biar aku bantu." Zhan Budu langsung mengambil skop dan membantunya. "Oh Duer, kamu selalu membantuku. Kamu memang anak yang baik sekali," kata laki-laki tua itu yang tampak memerah. Dia seakan terharu. Banyak utusan binatang tempur yang memiliki emosi positif, tetapi kekuatan memang seringkali mengubah orang. Jadi biasanya mereka tidak akan mau membantu hal-hal kecil semacam ini. Tapi Zhan Budu, dia langsung terjun dan membantu semua orang yang kesulitan. Hal ini membuat reputasi Zhan Budu menjadi semakin positif. Namun, ketika dia juga bekerja, Zhan Budu sambil terus berpikir, "Jika waktunya tepat, tubuh utamaku pastinya akan segera bergerak. Saat ini kemajuanku terlalu lambat. Aku perlu bantuan tubuh utamaku untuk melepaskan bencana binatang agar aku bisa bekerja sama dari dalam. Dengan begitu, maka aku dapat segera meningkatkan kultivasiku." Di luar, Zhan Budu tampak tersenyum. Dan tentunya tidak ada seorang pun di sana yang sadar bahwa di balik senyuman itu, Zhan Budu sedang merencanakan skema yang kejam yang mana itu akan mengguncang seluruh gua surga. Dan memang benar, di sisi yang lain, di anakan sungai waktu yang mengalir ke dalam gua surga bencana binatang, terlihat tempat itu memancarkan cahaya warna-warni. Dibandingkan dengan sungai waktu yang utama, aliran di tempat ini tentu saja lebih lambat. Tapi justru karena keberadaan anak sungai waktu ini, waktu tetap dapat mengalir di dalam gua surga bencana binatang. Di sana, sosok Fang Yuan tiba-tiba muncul. Tentu itu adalah tubuh utama Fang Yuan. Sekarang,
kulakukan di sini." Pandangannya jatuh pada anak sungai waktu itu sebelum dia melambaikan tangan. Lalu 12 bola cahaya melesat keluar. Bola-bola itu jatuh ke aliran sungai dan berubah menjadi 12 binatang tahun abadi. Masing-masing memiliki wujud yang berbeda. Ada yang tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Pada masa lalu, ketika Fang Yuan bertempur melawan para immortal dari pengadilan surgawi di Sungai Waktu, dia menggunakan kapal perang ribuan tahun untuk menekan para binatang buas tahun ini. Dan setelah menangkap mereka, mereka dijadikan sebagai pondasi, sehingga Fang Yuan dapat menyusun formasi pertempuran kuno 12 zodiak. Saat ini formasi ini memang belum cukup matang kalau digunakan untuk menghadapi pengadilan surgawi. Tetapi kalau hanya untuk berurusan dengan gua surga bencana binatang, maka kekuatannya sudah lebih dari cukup. Kemudian, formasi 12 zodiak adalah formasi pertempuran kuno, berbeda dengan formasi Gu di era modern. Karena tubuh utama Fang Yuan tidak berada di dalam inti formasi, pengendaliannya pun dapat menjadi jauh lebih sulit. Melawan para ahli pengadilan surgawi, kelemahannya dapat muncul dengan jelas. Tetapi untuk penghuni gua surga ini, kelemahannya tidak akan terungkap. Setelah itu, raungan dari 12 binatang buas abadi menggema saat formasi diaktifkan. 12 gumpalan cahaya berubah menjadi pilar emas raksasa yang menancap ke dasar sungai dan kemudian menjulang tinggi ke langit. Pilar-pilar itu saling terhubung, lalu meledak menjadi kabut emas tebal yang menyelimuti seluruh anak sungai. Begitu rapat hingga tak ada yang terlihat di dalamnya. Kabut emas itu pun mulai mengubah aliran sungai waktu, membuat waktu yang mengalir di dalam gua surga itu menjadi lebih cepat. Formasi ini memang bertipe ofensif, tetapi dengan pencapaian Grandmaster Agung Jalur Waktu, Fang Yuan mampu melampaui batasannya dan langsung mempengaruhi laju waktu di seluruh gua surga bencana binatang. Tentu itu dampaknya sangat besar. Fang Yuan bergumam sambil membuka apertur abadinya. Saat ini roh surgawi pasti sudah menyadari gerakanku. Gelombang monster tahun membeludak keluar, mulai dari binatang biasa sampai binatang buas kuno. Mereka meraung dan berlari menembus kabut emas. Mereka menyerbu ke dalam gua surga bencana binatang. Begitu mereka bergerak, seluruh gua surga pun bergetar. Roh surgawi Kilin terkejut. Sialan! Ini buruk. Anak sungai waktu telah diubah. Ada ahli jalur waktu yang secara paksa memutar aliran waktu dari gua surga ini. Aku harus segera menghentikannya. Para kultivator di dalam gua surga menjalani sistem kultivasi terpisah dari dunia luar. Bagi mereka, gua surga bencana binatang adalah seluruh alam semesta. Mereka bahkan tidak dapat terhubung dengan toko kuning saat ini. Tapi roh Kilin berbeda. Dia lahir dari obsesi bencana binatang immortal dan dia memiliki pengetahuan yang luas. Lalu, begitu Fang Yuan bertindak, dia segera menyadari satu hal,
bahwa gua surga bencana binatang kini berada di ambang bahaya yang besar. Kecepatan waktu di dalam gua surga bencana binatang dinaikkan hingga beberapa kali lipat oleh Fang Yuan. Artinya, bencana kesengsaraan akan turun jauh lebih cepat. Meski gua surga ini memiliki perlindungan dari transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tetap tidak mampu menahan gelombang bencana yang datang tanpa henti. Roh surgawi Qilin tidak menampakkan diri, tetapi sebagai penguasa gua surga, dia memiliki banyak cara untuk memberikan peringatan kepada para kultivator. Sementara itu Fang Yuan, dia dengan sengaja ingin keberadaannya diketahui. Dia melepaskan sejumlah besar binatang tahun dari anak sungai waktu. Hal itu membuat mereka muncul di berbagai penjuru gua surga. Kesengsaraan besar setelah terbentuk menangkap seluruh immortal dalam keadaan yang lengah. Akibat serangan dari binatang tahun, banyak wilayah mengalami kerusakan parah. Korban berjatuhan dan seluruh gua surga jatuh ke dalam kekacauan. Kota tebing gunung turut terseret. Sebagai seorang immortal, tuan kota tebing gunung pun segera dimobilisasi untuk bertempur. Untuk mengakhiri kesengsaraan ini, kita harus memutuskan sumbernya. Setelah aku pergi, kota ini akan kuserahkan kepada kalian. Pesannya. Para bawahannya mengangguk serius. Tanpa dirinya, kepercayaan diri mereka menjadi berkurang. "Kakek, jangan khawatir, aku ada di sini," teriak Zan Budu dengan wajah polos dan penuh semangat. Hal itu membuat suasana yang sebelumnya tegang sedikit mencair. "Masa depan adalah milikmu, muridku," kata tuan kota sambil menepuk bahunya sebelum dia berangkat. Zan Budu mengamati sosok itu menjauh sambil berpikir. Tubuh utama menyiapkan formasi di anak sungai waktu. Begitu tuan kota tiba, dia akan terjebak di sana. Panggung telah disiapkan. Yang kurang hanyalah satu protagonis, aku. Waktu pun berlalu dengan cepat. Dalam perspektif gua surga, berbulan-bulan telah berlalu. Binatang tahun terus menyebar. Tetapi Fang Yuan mengendalikan sumbernya dengan ketat. Dia memastikan bahwa bencana tidak merambah ke wilayah inti gua surga. Sementara itu, sebagai satu-satunya kekuatan besar, Guild Binatang Tempur mulai mengerahkan para Master Gu yang muda. Zan Budu tentu termasuk di dalamnya. Dia dibawa ke sebuah lembah bersama dengan kelompok seusianya. Di sana, terdapat pintu masuk rahasia yang diciptakan oleh roh Qilin, di mana pintu itu memungkinkan akses ke anak sungai waktu. Ketua Guild Binatang Tempur, alias Raja Binatang Tempur generasi ini, menjelaskan situasinya kepada mereka secara langsung. Dari penyelidikan yang telah kami lakukan, kabut emas di sungai ini memiliki sifat khusus. Semakin muda dan kuat seseorang, semakin mudah mereka masuk ataupun keluar. Saat ini, banyak pejuang binatang tempur yang terperangkap di dalamnya. Tugas kalian adalah menyelamatkan mereka. Tentu saja semua ini adalah bagian dari skema Fang Yuan. Tujuannya sederhana, memastikan supaya klonnya dipilih. Kini, Zan Budu sudah berada di peringkat 2 dengan bakat yang luar biasa. Ditambah lagi, dia memiliki elang ekor panah. Dengan tekad untuk menyelamatkan gurunya, dia tampak siap untuk mempertaruhkan nyawa.
Aktingnya begitu meyakinkan hingga semua orang mempercayainya. Reputasinya pun melonjak. Kami mengandalkan kalian. Meskipun kalian masih muda, tapi dunia ini berada di ambang bahaya. Kalian adalah satu-satunya harapan kami, kata Raja Binatang Tempur membakar semangat mereka. Zanbudu tampak paling berapi-api. Dia menjadi orang pertama yang menerjang masuk ke dalam kabut emas dari anak sungai waktu. Di dalamnya, Master Gu dapat berjalan seolah menginjak tanah. Namun, berbagai binatang bermutasi menghadang. Itu tentu adalah ancaman besar bagi para pemuda. Para utusan binatang tempur yang lebih dulu masuk terperangkap di dalam kabut. Tubuh mereka kaku seperti patung emas. Pasukan awal bahkan tak mampu bergerak sama sekali. Zanbudu menerobos masuk. Dia membantai binatang bermutasi dan menyelamatkan rekan-rekannya. Kepemimpinannya sangat menonjol, membuat dia menjadi pusat perhatian. Satu persatu immortal berhasil diselamatkan. Di mata mereka, Zanbudu adalah penyelamat. Setiap kali dia menyelamatkan seseorang, Zanbudu selalu menanyakan keberadaan dari gurunya. Walaupun sebenarnya dia tahu persis lokasi di mana gurunya berada. Pujian pun berdatangan. Sudah, jangan masuk lagi. Kabut ini mempercepat aliran waktu. Umurmu akan cepat habis, kata seorang immortal memperingatkan. Tapi Zanbudu menjawabnya dengan lantang, aku tidak takut. Semua yang kumiliki berkat guruku. Bahkan, jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkannya. Zanbudu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat citranya. Dia berkata juga, lagi pula semakin cepat waktunya, semakin cepat juga aku berkultivasi. Lihat, hanya dalam beberapa hari, aku sudah mencapai peringkat 3. Semakin kuat aku, semakin banyak orang yang bisa kuselamatkan. Tepat saat itu, Raja Binatang Tempur datang menghampirinya lalu memberikan Gu umur. Raja Binatang Tempur berkata, aku tak akan membiarkanmu berkorban sia-sia. Ini adalah Gu umur. Gunakan untuk menambah umurmu. Zanbudu berpura-pura terharu dan menolak dengan sopan. Tidak, Raja, kamulah yang lebih membutuhkannya. Raja Binatang Tempur tertawa. Anak baik, aku masih punya cadangan. Tanpa aku ini, kamu tak bisa menahan laju waktu di dalam kabut. Gunakanlah. Zanbudu seakan menyadari, dan setelah berpikir sejenak, dia menerima serta menggunakannya. Sebagai penyelamat terbesar dalam operasi ini, keselamatan Zanbudu menjadi prioritas utama bagi semua orang. Sayangnya mereka tak menyadari bahwa seluruh situasi ini hanyalah permainan yang dirancang oleh Fang Yuan. Dengan alasan yang sempurna, kekuatan Zanbudu kini melonjak drastis. Di bawah tatapan semua orang, Zanbudu menembus batasan dan langsung mencapai peringkat 5. Selama itu, Zanbudu terus memimpin kelompoknya dan melewati setiap rintangan. Setiap keputusannya hampir selalu tepat dan membawa keuntungan bagi semua rekannya. Sementara, tubuh utama Fang Yuan berada di bagian paling padat dari kabut emas. Dia berbaring dengan santai sambil mengerahkan sebagian kehendaknya untuk memobilisasi binatang tahun dan menyerang kelompok Zanbudu. Sementara sebagian besar kehendak yang lain ia gunakan untuk
meneliti warisan sejati dari Yang Mulia asal abadi. Meskipun warisan ini hanyalah separuh, tetapi tetap saja nilainya luar biasa. Dari warisan itu, Fang Yuan memahami gaya kultivasi di era kuno yang jauh, saat dimana jalur Qi masih berada di puncak kejayaannya. Dia juga semakin menyadari betapa mengerikannya bakat Yang Mulia asal abadi. Sama seperti Venerable yang lain, sosoknya benar-benar melampaui logika. Meski warisan ini sudah sangat lama, tetapi isi warisannya masih sangat relevan hingga saat ini. Tentu saja jalur Qi telah berkembang pesat sekarang, tetapi prinsip dasarnya masih tetap sama. Gumam Fang Yuan dalam hati. Bagian utama dari warisan ini berfokus pada gerakan pembunuh dinding Qi, metode khas dari Yang Mulia asal abadi yang terkenal sepanjang sejarah. Dengan memahami metode ini, aku bisa menembus dinding Qi pengadilan surgawi, pikir Fang Yuan dengan mata yang berkilat tajam. Dalam kehidupan sebelumnya, dinding Qi itu merupakan penghalang terbesar bagi surga panjang umur. Kalau dalam kehidupan kali ini dia berhasil menguraikannya, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi pengadilan surgawi. Walaupun Fang Yuan sadar bahwa tugas ini sangat sulit untuk dikerjakan. Bagaimanapun, teknik ini diciptakan oleh seorang Venerable. Satu-satunya keuntungannya adalah usia dari teknik ini sudah sangat tua. Dan setiap teknik yang bertahan terlalu lama pasti akan memiliki celah. Intinya, dalam proses ini, jika Fang Yuan berhasil, maka itu adalah sebuah keberuntungan, sementara kalau dia gagal, itu bukanlah hal yang mengejutkan. Tidak ada immortal yang benar-benar tak terkalahkan. Yang menentukan selalu adalah penggunanya. Gerakan pembunuh apapun bisa diurai. Hasilnya akan tergantung pada siapa yang menggunakannya. Fang Yuan juga memahami niat tersembunyi di balik pemberian warisan ini. Warisan ini jelas adalah umpan untuk menarikku agar aku bergabung dengan pengadilan surgawi. Jika benar ada leluhur Laut Qi yang hidup menyendiri, godaan itu tentu saja mustahil untuk ditolak. Jalur Qi telah lama meredup, sementara pengadilan surgawi memegang warisan terlengkap dari Yang Mulia asal abadi. Tapi sayang, leluhur Laut Qi itu hanyalah topeng yang digunakan oleh Fang Yuan. Kini Fang Yuan terus meneliti warisan itu sambil mempertahankan kendali atas formasi pertempuran 12 zodiak. Bersamaan dengan itu, dia dan klonnya memainkan sandiwara lain. Beberapa pemuda di sekitar Zan Budu mulai dibuat gugur dalam pertempuran. Mereka disingkirkan demi rencana berikutnya. Zan Budu kembali lagi setelah menyelamatkan para immortal. Ini yang tersisa 2 prajurit binatang tempur yang masih berada di dalam kabut emas. Dan salah satunya adalah tuan kota tebing gunung alias gurunya. Begitu Zan Budu menyelamatkan mereka berdua, Fang Yuan pun lalu menarik kembali formasi pertempuran 12 zodiak dan tirai sandiwara ini pun akhirnya ditutup. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan urutan rencananya. Tujuan Fang Yuan adalah membina klonnya, dan hal itu kini telah tercapai. Selain peningkatan kultivasi, Zan Budu juga memperluas jaringan pengaruhnya secara signifikan. Setelah pertempuran ini, hampir seluruh immortal di Gua Surga Bencana Binatang akan berhutang budi padanya.
Bahkan bisa dikatakan itu adalah hutang nyawa. Kalau di dunia luar, para immortal mungkin tidak akan membalas budi sebesar di tempat ini. Bagaimanapun tempat ini berbeda. Para prajurit binatang tempur memiliki emosi yang jauh lebih murni. Mereka memegang teguh prinsip membalas kebaikan berlipat ganda. Oleh karena itu, masa depan Zanbudu menjadi sangat cerah. Dia tidak akan kekurangan sumber daya. Tetapi sikapnya masih tetap rendah hati, sopan, lapang dada, dan tidak pernah mempermasalahkan kerugian kecil. Kepribadiannya itu tampil sempurna di mata semua orang. Hal itu membuat semua orang memiliki kesan yang baik pada Zanbudu. Ini adalah rencana Fang Yuan. Walaupun sebenarnya dia mampu membantai semua orang yang ada di sini, tetapi kali ini Fang Yuan memilih jalur yang berbeda. Alih-alih menaklukkan mereka dengan kekerasan seperti di kehidupan sebelumnya, dia justru berencana melahap gua surga ini secara utuh dan mempertahankan nilai serta kekuatannya semaksimal mungkin. Tujuannya tentu adalah menjadikan semua immortal yang ada di sana menjadi bawahannya. Itu akan memperkuat pasukan Fang Yuan secara otomatis. Kalau mereka dikirimkan ke dalam konvensi jalur perbaikan benua tengah, hasilnya tentu akan sangat signifikan. Walaupun Fang Yuan juga menyadari kelemahan mereka, di mana gaya bertarung mereka terlalu sederhana. Mereka efektif sebagai serangan kejutan, tetapi begitu metode mereka dipahami, kerugian besar tidak akan terelakkan. Metode kultivasi mereka memang adalah jalan pintas. Kekuatan yang diperoleh sangat cepat, tetapi kedalaman teknik jauh tertinggal dengan kultivasi Gu tradisional. Perbedaan inilah yang memungkinkan Fang Yuan menekan seluruh gua surga hanya dengan formasi pertempuran 12 zodiak. Dan singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, Fang Yuan telah menarik kembali formasi pertempuran. Kabut emas yang menyelimuti cabang sungai waktu pun telah lenyap sepenuhnya. Untuk menghindari kecurigaan, dia meninggalkan sejumlah besar binatang tahun, menciptakan ilusi bahwa kabut emas telah runtuh setelah pertempuran berakhir. Guild binatang tempur meraih kemenangan besar. Sorak-sorai memenuhi seluruh gua surga. Para immortal yang selamat segera bergerak, memburu sisa-sisa binatang tahun. Tapi, meskipun kabut telah menghilang, aliran waktu di dalam gua surga tetap dipercepat akibat gerakan pembunuh Fang Yuan. Tentu tidak ada yang bisa menyadari itu kecuali roh Qilin. Sementara itu, Zanbudu dielu-elukan sebagai pahlawan. Setiap immortal menyampaikan rasa terima kasih mereka. Sementara Raja Binatang Tempur bahkan memujinya secara terbuka. Du-Er, kamu telah menyelamatkan semua orang dan bahkan dunia ini. Oleh karena itu, sejak hari ini kamu akan dikenal sebagai penyelamat kecil. Dan sejak saat itu, julukan penyelamat kecil melekat pada Zanbudu. Kemudian, langkah berikutnya menjadi jelas. Zanbudu hanya perlu menunggu kesempatan berikutnya untuk kemudian naik ke ranah immortal dan secara terbuka menjalani ujian pewaris dari warisan sejati bencana binatang. Sementara itu, tubuh utama Fang Yuan meninggalkan cabang sungai waktu dan mengamati gua surga sastra mendalam melalui metode bentuk surga. Di sana, klonnya yang lain, Li Xiaopai, memang tidak berkembang sepesat Zanbudu, tetapi kehidupannya stabil. Sejak dia membacakan puisi sebelumnya, dia menjadi murid favorit dari Master Jiang
dan menerima bimbingan pribadi secara rahasia. Bakatnya menjadi semakin menonjol. Hal itu membuat sang guru mengajarnya dengan sepenuh hati. Fang Yuan memahami situasinya. Gua surga sastra mendalam jauh lebih kompleks daripada gua surga bencana binatang. Tempat itu memiliki immortal peringkat 8 dan unggul dalam jalur informasi. Metode serangan seperti yang dia gunakan di Gua Surga Bencana Binatang hampir mustahil dilakukan untuk menimbulkan masalah di sini. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih menunggu, membiarkan Li Xiaobai berkembang secara alami sampai waktunya tiba. Lalu setelah meninggalkan Gua Sastra Mendalam, pada hari itu, klan Fang menghubunginya. Lebih tepatnya, klan Fang menghubungi identitas samarannya sebagai Suan Bujin. Dalam pesan itu tertulis, "Tetua Suan Bujin, kami membutuhkan bantuanmu. Bantulah tetua tertinggi kedua untuk mempercepat penyempurnaan Istana Kacang Ilahi," kata Fang Gong. Fang Yuan langsung memahami peluang besar ini. Dia bergabung dengan klan Fang memang bukan hanya untuk mengelola gurun hantu hijau, tetapi juga demi satu tujuan penting, yaitu memperoleh Istana Kacang Ilahi. Bagaimanapun, itu adalah rumahku peringkat 8 yang diciptakan oleh Genesis Lotus dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan, Fang Yuan sudah menyaksikan sendiri kemampuannya. Dengan pohon karma di tanganku, kesempatan untuk merebut Istana Kacang Ilahi akhirnya tiba, pikir Fang Yuan. Lalu, dengan segera Fang Yuan berpindah menuju gurun barat dan menarik kembali pengaturan yang ia tinggalkan di sana. Lalu dia pergi menuju markas utama klan Fang. Salah satu pengaturan Fang Yuan yang lain akhirnya terpicu. Dengan begini, maka Fang Yuan dapat bersinggungan langsung dengan rumahku warisan dari Yang Mulia Genesis Lotus. Sekaligus nanti kemungkinan besar di part berikutnya Fang Yuan juga akan bersinggungan dengan warisan dari surga pencuri yang dimiliki oleh klan Fang. Dalam perjalanan berikutnya, Fang Yuan akan mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan dan memperkuat dirinya. Tentu kisah ini masih panjang dan kita akan sambung lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih dan maaf kalau baru bisa update karena semalam minum obat akhirnya tidak sadarkan diri sampai dengan pagi ini. Ya, itu saja. See you again di next video dan bye.